Tapi ya kawan TV-ku, sekarang ini saya berada di Pengadilan Terpadu Kota Manado dan saya akan berbincang-bincang masalah hukum dengan Bung Yanes Sandra Palilingan SHMH bersama rekan dalam kasus Ketua Sinode Gemim. Kita akan mulai berbincang-bincang dengan Bung Yanes bersama rekan ya. Bung Yanes Sandra Palilingan SHMH, betul ya? Bung Yanes, sudah viral ya bahwa Ketua Sinode Gemim ini sudah naik menjadi tersangka. Sebenarnya sudah beredar surat untuk pemanggilan tanggal 14 ya. Bagaimana tanggapan Bung Yanes akan status daripada Ketua Sinode Gemim ini? Ya. Terima kasih. Sebelumnya saya memperkenalkan lagi dalam hal informasi pendampingan hukum kepada klien kami, yaitu Ketua Sinode Gemim, Bapak Dr. Hen Arina, dalam kapasitasnya selaku Ketua Sinode Gemim. Olehnya kami sebagai tim penasihat hukum, tim hukum yang kami persiapkan, kami berjumlah 9 orang, dan dalam persiapan tentunya teman wartawan sudah mengikuti bagaimana langkah-langkah ataupun apa yang menjadi hak-hak daripada klien kami untuk kami lakukan. Tentunya untuk mengawali pertanyaan ini, saya harus menyampaikan bahwa ini sudah berlangsung dari tahun 2004, proses pemeriksaan yang bersangkutan sebagai saksi. Dalam keberlangsungan peran penyidik Polda Sulut sudah memberikan surat panggilan tertanggal 3 April 2025 dengan status tersangka. Untuk pemanggilan itu menjadi bagian waktu yang diberikan oleh penyidik hari ini 14 April 2025 karena kesempatan untuk memberikan informasi. Kami telah melakukan koordinasi bagaimana informasi yang keberadaan klien kami, dan kami sudah menyebutkan dengan surat terdahulu pada tanggal 11 kepada penyidik Polda Sulut bahwa klien kami masih ada di luar negeri, yaitu di Amerika Serikat, dalam kegiatan gerejawi yang disebut Presbyterian Church USA yang sudah diprakarsai cukup lama waktunya, dan komunitas pelayanan gereja sudah berlangsung kurang lebih 11 tahun. Ini organisasi gereja Gemim juga masuk ke ya, Gemim yang ada di Amerika Serikat, Colorado. Ya, Colorado. Oke, Bung Yanes, ketidakhadiran harusnya hadir ya, hari ini ya. Ketidakhadiran karena ada mungkin di luar negeri ya, bukan mungkin. Tadi seperti Bung Yanes katakan ada di luar negeri Amerika Serikat. Berarti ada penundaan, ada minta penundaan untuk menghadap kembali. Ya, tepat sekali. Penundaan itu menjadi aturan bahwa jika yang dipanggil ternyata tidak berkesempatan, maka penundaan itu akan dilakukan oleh penyidik, dan kami pun juga wajib dari segi hukum memberikan informasi itu. Jadi untuk penundaan kami hanya menyerahkan kembali kepada pihak penyidik kapan waktu untuk pemanggilan ataupun cocokkan kesediaan waktu klien kami bersama-sama dengan tim hukum untuk kita koordinasi lagi waktu yang cocok ataupun kedatangan beliau. Saya dengar bahwa Ketua Sinode Hein Arina akan datang tanggal 18. Apa benar itu atau? Justru informasi kami kemarin hari sempat saling kontak, dan informasi beliau menyampaikan jika secepatnya sudah bisa dapat datang, kami akan mengusahakan. Tapi prosedur kedatangan kan tiketing yang keberangkatan ini yang harus menyesuaikan jadwal penerbangan. Untuk itu waktu yang disebutkan jika benar tanggal 18 beliau ada, maka informasi itu kami akan teruskan kepada pihak penyidik. Bung Yanes, sudah ditunggu-tunggu oleh masyarakat khususnya Jemaat Gemim ya. Bisa dikasih informasikan kepada kami bahwa kapan sebenarnya Ketua Sinode bisa hadir di Polda. Terima kasih khusus kepada warga Gemim yang ada di Sulawesi Utara, yang kami memiliki 1000 sekian jemaat, maka menjadi satu pertanyaan ini
juga menjadi pertanyaan bersama semua. Namun harapan kami dari tim hukum kiranya ada satu suasana yang tidak harus terlalu berlebihan, apalagi telah melakukan satu postingan-postingan yang menurut kami adalah jangan terlalu over ataupun menjustifikasi seorang bersalah, karena bukan soal asas praduga, namun warga Gemim menurut evaluasi Badan Pekerja Majelis Sinode sesuai dengan pengamatan dan informasi kepada kami, warga Gemim adalah solid. Solid dalam artian ada kekompakan melihat Ketua Sinode bagian daripada simbol daripada Gereja Masjid Minahasa memberikan pesan-pesan yang sejuk, memberikan ajakan-ajakan untuk saling membantu dan saling mendukung, serta juga melihat proses ini apakah benar apa yang dituduhkan, begitupun juga apakah benar yang dikomentari oleh orang lain, yang menurut kami tidak harus terlalu cepat itu. Kita serahkan kepada pihak penyidik, namun sekali lagi diulang-ulang oleh Ketua Sinode Gemim bahwa kekompakan warga Gemim adalah itu yang diperlukan. Dalam hal kepelayanan itu menjadi satu hal yang selalu dilakukan sesuai dengan program. Itu program-program kepelayanan dari semua arah menurut Pak Ketua, baik dari tingkat kolom, jemaat, wilayah hingga sinode menjalankan tanpa ada gangguan. Sekalipun fokus dengan pertanyaan tadi bahwa apapun urusan daripada Pak Ketua tidak harus mengganggu kepelayanan yang ada di lingkungan Gemim. Oke. Pertanyaan lagi Bung Yanes. Sebagai yang sudah ditetapkan ya sebagai tersangka. Apakah tersangka ini, apakah beliau itu di pengadilan nantinya mau naik ke pengadilan ini kan, apakah beliau itu sudah menjadi tersangka tetap atau memang sudah melakukan pelanggaran hukum? Santai ya, tak mau jawab ini. Jadi gini, tersangka adalah aturan KUHP yang sudah mengatur dan status itu sudah dilekatkan kepada klien kami. Kami berdiskusi sampai tadi malam juga masih berdiskusi terhadap peran berbagai masukan teman-teman dan kami melihat nextnya kemana. Tentu tersangka dengan kondisi ini semua harapan akan terjawab dalam proses persidangan. Proses persidangan akan melihat benar tidaknya dan hal-hal yang hakiki yang terlihat yang dimohonkan ataupun yang diberikan kewenangan penuh kepada pengadilan lewat majelis hakim atau hakim itu adalah kita mencari kebenaran material. Apakah benar ada kerugian negara? Apakah benar uang yang menjadi kerjasama ataupun dana hibah dari pemerintah provinsi dipakai oleh orang pribadi tertentu ataupun dalam hal lain? Sementara kami menjawab, kami ada kajian-kajian dan kami masih melihat masih ada hubungan keperdataan. Karena antara pemerintah provinsi yang adalah pemberi pihak pertama memberikan dana hibah itu kepada pihak kedua sebagai penerima. Olehnya dalam kondisi ini pihak kedua adalah Gereja Masjid Minahasa adalah kelembagaan. Dalam hal ini juga nama jabatan klien kami itu menjalankan roda tugas organisasi. Dan tugas roda organisasi itu bagaimana wujud atau realisasi terhadap pemberian dana hibah itu, saya minta maaf belum masuk pada pokok perkara. Namun kalau ditanya itu akan menuju kepada pengadilan, saya bisa mendahului prosesnya berjalan pasti akan ke sana. Oke, mungkin sedikit ya. Tidak apa-apa ya Bung Yanes. Silakan. Jadi walaupun belum ke proses pengadilan, tapi persepsi masyarakat bahwa memang Ketua Sinode ini sudah melakukan pelanggaran. Bagaimana Bung Yanes? Ini ada suasana yang harus kita memahami bahwa kemajuan ilmu pengetahuan maka kita sudah masuk pada wilayah-wilayah yang tentunya akan mengganggu menurut saya dari sisi hukum. Tapi begitulah netizen atau dunia maya kan kita harus tidak membatasi. Tidak bisa. Tapi saya percaya warga Sulawesi Utara masih banyak yang baik. Masih banyak yang baik untuk memberikan respon. Paling banyak kalau kami melihat secara di lapangan ya, bagian daripada Ibu Vita dan Ibu Ferry rekan saya menyampaikan bahwa dukungan kuat itu masih ada, tapi tidak kita harus saut-sautan lewat media sosial. Karena bagian juga fasilitas itu memang mesti dipakai.
Tapi apapun itu, sekalipun sejuk tidak sejuk, kami harus menerima. Namun sekali lagi ketua memahami hal tadi dengan pertanyaan wartawan bahwa mohon dan kami sudah menyampaikan untuk kondisi gereja Masjid Imnasa dalam kondisi yang baik, kondusif, dan akan menunggu sampai pada persidangan akan menjawab siapa yang bersalah ataupun apakah hal yang dituduhkan itu dapat kami boleh bantah ataupun kami merasa itu tidak dilakukan oleh klien kami. Oke, menanggapi Bung Yanis tadi bilang ini akan ke arah proses perdata. Kalau seumpamanya menuju ke arah itu, bagaimana prosesnya nanti? Saya mendengar bahwa tanda kutip ya, menuju ke perdata ada proses pengembalian dana yang terpakai pribadi atau organisasi akan dikembalikan. Yang saya dengar ya sudah santer di tengah-tengah masyarakat kita, dan seperti apa yang Bung Yanis katakan bahwa komen-komen itu tidak bisa men-stop gitu. Ya. Apakah kalau seumpamanya ada mengatakan bahwa akan ada pengembalian dari ketua sinode, apa benar? Nah ini tuh wartawan pejago. Jadi gini, tentunya bukan soal hasil ekspos daripada Pak Kapolda Solo, tapi ini punya dasar hukumnya tentu kajian dan berbagai pola yang dilakukan oleh pihak penyidik tentunya sudah tergambar lewat pemberitahuan lewat media cetak ataupun medsos. Ada penyebutan angka sampai pada 8 miliar sekian. 21. Dan 21, Iya. tapi dalam ekspos ada temuan, ya press release-nya kan ada disebut, ada nominal di situ. Nah justru ada lembaga resmi, lembaga audit, yaitu BPKP yang melakukan langkah-langkah itu. Menjadi bahan baru bagi kami, atau memberikan pihak Polda Solo memberikan support bagi kami, karena angka atau nominal disebutkan ini harus kita melihat apakah benar sampai pada penyebutan temuan yang disampaikan lewat ekspos itu dari Polda Sulut. Untuk kita melihat, kami akan melakukan satu kajian-kajian untuk menuju kepada nominal yang dimaksud. Namun dengan pertanyaan kedua tadi, dalam kondisi berkemampuan untuk mengembalikan, saya juga pernah berkomunikasi secara pribadi dengan klien kami, berkemampuan untuk mengembalikan sepanjang itu adalah benar dengan nominal yang pas. Kalaupun untuk mengembalikan, ya ada cara yang harus kita lakukan dalam hal keperdataan tadi. Itu ada mekanisme teknis, tapi berkemampuan untuk itu ada. Oke. Kawan TV-ku, saya kira sekian ya untuk perbincangan kita dengan kuasa hukum daripada masih mau tambah Mas Toto? Oh, ada yang mau ditambahkan lagi? Ada yang mau ditambahkan lagi? Oke, silakan. Kita ambil oper juga kan, sekalipun Shirley dan Vita serta Justi akan menyampaikan, tapi saya akan menyampaikan bahwa ada hubungan hukum yang sudah dilakukan antara pemerintah provinsi dengan klien kami, yaitu tentang naskah perjanjian hibah daerah (NPHD). Nah, posisi itu menyebutkan sampai angka 21,5 sekian. Namun, realisasi program dilakukan oleh penerima, dalam hal ini klien kami lewat wadah Gereja Masjid Imnasa, sudah memberikan partisipasi peran kepada pemerintah. Apa itu partisipasi peran yang diberikan kepada pemerintah? Sebagian urusan pemerintahan sudah dilakukan oleh Gemim, yaitu melakukan perwujudan terhadap fisiknya pembangunan kampus UKID Tohon, dan juga fisik pembangunan rumah sakit yang dimiliki oleh Gemim. Ada perwujudan-perwujudan yang sifatnya terlihat administratif, yaitu wajib, yaitu laporan pertanggungjawaban. Maka itu hubungan hukum yang dilakukan antara pemerintah provinsi dan Sinode Gemim itu terwujud lewat laporan. Terwujud lewat laporan, dan fisiknya ada. Kami memiliki kampus dan kami memiliki rumah sakit yang menjadi pelayanan publik. Itu yang dimaksud dengan tugas sebagian pemerintah yang sudah dilakukan oleh Gemim. Iya.
Oke. Iya. Ada lagi yang mau ditambahkan? ditambahkan? Ada lagi yang mau ditambahkan? Ayo. Terhadap kondisi lain. Bagaimana supaya persepsi masyarakat atau jemaat Gemim itu tidak menjuruskan bahwa ini ketua sinode ini melakukan hal-hal yang tidak wajar. Boleh sedikit. Iya, sedikit. Ayo. Sedikit saja. Perkenalkan diri dulu. Ya. Perkenalkan diri. Coba nama aja. Terima kasih, saya Nikita Christine Rombot, sebagai kuasa hukum juga dari Bapak Ketua Sinode Gemim. Ketua Pendeta Hein Arina. Iya. Di sini pandangan kami dari kuasa hukum sudah dijelaskan oleh ketua tim kami. Jadi kami pikir sudah cukup jelas apa yang terjadi, yang sedang terjadi saat ini. Itu aja Pak dari tambahan. Oke. Singkat. Nama. Perkenalkan diri supaya lebih lengkap. Ada mau ditambahkan? Mungkin cukup. Oh, cukup ya. Soalnya di dalam maaf saya tidak kompak. Ada dalam berita sekitar 100 pendeta mendatangi rumah dinas Kapolda untuk mendorong kasus ini supaya dipercepat. Kalau tadi Bung Yanes bilang kompak, gimana pandangan Bung Yanes? Ada sekitar 100 pendeta mendatangi rumah dinas Kapolda untuk mendorong agar supaya kasus yang menjadi viral, yang orang bilang baru pertama kali terjadi di Gemim itu supaya dipercepat. Oke. Kami rasa ini hal positif. Positifnya kenapa? Ini kan gerakan moral dan itu tulus. Tulusnya gini, memberikan support kepada Polda Sulut, tentunya dengan asas praduga tak bersalah. Itu menjadi support dan menurut kami itu adalah tulus. Cara mendorong itu menurut kami jangan terjadi kotak-kotak. Nanti sebentar kan Pak Kapolda akan repot. Hari ini menerima tamu, besok menerima tamu dalam hal-hal yang tadi. Menurut kami tidak perlu terlalu jauh, namun kembali dalam kondisi penyebutan pendeta. Pendeta adalah bagian daripada tokoh gereja ataupun status yang menjadi tugas kepelayanan. Kalau urusan hukum jangan terlalu jauh masuk. Dalam kondisi hal-hal yang bersifat mengajak yang bersifat akan terjadi yang harus kita antisipasi, jangan terjadi gesekan. Karena apapun support, apapun yang menjadi keinginan ataupun juga pesan yang akan disampaikan sesuatu kepada orang-orang yang mengambil kebijakan daerah termasuk Pak Kapolda. Kami rasa Pak Kapolda juga orangnya tidak, menurut bahasa terlalu asal tuh. Orang bertamu tuh ya silakan, tapi kalau dalam kondisi semua orang bertamu kan bicara warna-warni, Pak Kapolda menerima semua, tentu ya menurut kami paling tidak orang mengarah kepada kesejukan, apalagi daerah orang adalah barometer nasional dan menjadi terjaga bersama dan tidak menyebutkan terlalu berlebihan bahwa Gemim adalah warga gereja terbesar di Sulawesi Utara. Gemim mampu memberikan partisipasi peran yang positif dan Gemim akan menjadi bagian daripada pembangunan ke depan Sulawesi Utara lewat kepemimpinan klien kami, Pendeta Dr. Hein Arina. Percaya. Oke, kawan TVku, itu sedikit perbincangan saya, bukan sedikit, banyak dengan kuasa hukum daripada Ketua Sinode Gemim, Bapak Hein Arina. Saya kira cukup ya. Closing statement ada dari closing statement ada. Cukup pas. Oke, kawan, sekian perbincangan saya dengan kuasa hukum dari Bapak Ketua Sinode Hein Arina. Oke, bye. Salam sehat Indonesia maju.